Dilanjutkan, sesungguhnya umatku akan sampai kekuasaannya di akhir zaman dari timur ke barat. Ini kaitan dengan guys tadi. Ini Rasulullah mengatakan bahwa kekuasaan di akhir zaman itu akan dimiliki oleh umat Islam dari timur sampai barat. Jadi semuanya akan kembali dikuasai Muslim. Jadi beliau pun melihat bahwa pergerakan Islam ke depan itu akan mengalami pasang surut. Suatu saat Islam maju dan suatu saat Islam tenggelam. Nah, pada akhirnya Islam akan maju kembali dari timur barat sesuai dengan hadis tersebut. Kemudian juga ada hadis lain berkata, Rasul berkata bahwa pembawa kejayaan akhir zaman akan datang dari timur. Ini sangat masyhur, hadis ini banyak dikutip oleh para ulama dalam kajian akhir zaman bahwa nanti akan ada bendera yang membawa bendera dari timur. Tentu saja dari orang-orang Islam dari timur. Nah, siapa yang timur? Yang disebut timur tuh kalau dari Arab Saudi, kalau ini Rasul dari Arab Saudi mengatakan timur itu siapa? Nah, negara di sebelah timur Saudi itu ada yang cukup masyhur itu Irak, ada Pakistan, ada Afghanistan. Ini termasuk negara-negara yang disinyalir ke depannya menjadi titik baliknya umat Islam menuju kebangkitan. Tapi semakin ke sini pemikiran itu makin berkembang bahwa negara Islam itu dari timur itu tidak hanya yang di Asia Tengah saja. Justru Islam timur barat itu adalah baratnya dari Maroko, timurnya itu dibilang dari Merauke, bukan Maroko sampai Merauke, Indonesia. Kita lihat di peta, paling timur negara Islam di mana? Ya di Indonesia. Jadi Indonesia pun masuk dalam kelompok negara-negara Islam yang di timur. Gitu. Jadi mungkin makin terkait. Ada merah putih disebut tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mendapat tugas dari pengurus DKM untuk menyampaikan kultum di pagi ini. Adapun materi kultum yang akan disampaikan kaitan dengan apakah benar kebangkitan Islam global nanti dimulai dari Indonesia. Ini cukup menarik ya. Saya teringat 3 bulan lalu saya pernah sholat Jumat di Masjid TSM, kemudian dalam khutbahnya Ustaz mengatakan bahwa Indonesia, ada hadis yang mengatakan bahwa Indonesia nantinya insya Allah akan menjadi pemantik pergerakan kebangkitan Islam. Nah, saya terus-terusan kepikiran, bisa aku itu ya, Indonesia bisa diberi kepercayaan demikian besar. Sudah itu saya terus mencari-cari informasi, berbagai artikel, dari video, dari bacaan. Apakah benar itu? Pertanyaan itu selalu. Nah, saya subuh ini ingin menyampaikan apa-apa yang pernah saya baca, pernah saya lihat kaitan dengan pertanyaan tadi. Apakah benar Indonesia itu ke depannya menjadi pemantik bangkitnya Islam dunia ini? Nah, mungkin agak lebih dari 7 menit nih, karena ini menarik dan mungkin kita juga perlu tahu, menyangkut kita juga ke depannya. Di sini saya di awal akan menyampaikan hadis-hadis yang terkait, yang relevan dengan topik itu. Di hadis Muslim pernah disabdakan oleh Rasulullah sebagai berikut: sesungguhnya Tuhanku melipatkan bumi ini untukku, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur ke barat, dan Allah memberikan kepadaku 2 pusaka, pusaka merah dan pusaka putih. Jadi di sini pertama yang ditekankan oleh dalam hadis ini bahwa Allah melipatkan dunia itu di hadapan Rasul itu, seolah-olah Rasul itu bisa melihat sekaligus. Bagaimana kita melipatkan kain panjang disatukan kemudian kita bisa lihat. Jadi adalah keistimewaan Rasulullah yang diberikan oleh Allah, bisa melihat kondisi dunia sekaligus dalam satu saat. Bagi sebagaimana kita melibatkan suatu benda yang jauh kemudian ditampakkan di depan kita, maka kita bisa melihat. Demikian Rasulullah bisa melihat timurnya dunia dan baratnya dunia sekaligus. Melihat apa-apa yang ada di dalam dunia itu.
Inilah keistimewaan dari Rasulullah dikaitkan dengan hadis ini. Kemudian yang kedua yang cukup menarik, yang juga jadi bahasan para ulama, ada yang nantinya Allah memberikan pusaka merah dan pusaka putih. Pada akhirnya ini cerita mengenai hadis akhir zaman. Jadi apa gitu yang jadi pusaka merah putih itu? Nah, timbullah sehingga pemikiran negara Islam Indonesia ini adalah mempunyai khas negara Islam itu merah putih. Bendera kebangsaan kita merah putih. Ini pertama dikaitkan oleh para ulama. Kenapa Islam bangkitnya Islam itu dimulai dari Indonesia. Kemudian yang kedua dilanjutkan, sesungguhnya umatku akan sampai kekuasaannya di akhir zaman dari timur ke barat. Ini kaitan dengan guys tadi. Ini Rasulullah mengatakan bahwa kekuasaan di akhir zaman itu akan dimiliki oleh umat Islam dari timur sampai barat. Jadi semuanya akan kembali dikuasai Muslim. Jadi beliau pun melihat bahwa pergerakan Islam ke depan itu akan mengalami pasang surut. Suatu saat Islam maju dan suatu saat Islam tenggelam. Nah, pada akhirnya Islam akan maju kembali dari timur barat, sesuai dengan hadis tersebut. Kemudian juga ada hadis lain berkata, Rasul berkata bahwa pembawa kejayaan akhir zaman akan datang dari timur. Ini sangat masyhur, hadis ini banyak dikutip oleh para ulama dalam kajian akhir zaman bahwa nanti akan ada bendera yang membawa bendera dari timur. Tentu saja dari orang-orang Islam dari timur. Nah, siapa yang timur? Yang disebut timur tuh kalau dari Arab Saudi, kalau ini Rasul dari Arab Saudi mengatakan timur itu siapa? Nah, negara di sebelah timur Saudi itu ada yang cukup masyhur itu Irak, ada Pakistan, ada Afghanistan. Ini termasuk negara-negara yang disinyalir ke depannya menjadi titik baliknya umat Islam menuju ke bangkitan. Tapi semakin ke sini pemikiran itu makin berkembang bahwa negara Islam itu dari timur itu tidak hanya yang di Asia Tengah saja. Justru Islam timur barat itu adalah baratnya dari Maroko, timurnya itu dibilang dari Merauke, bukan Maroko sampai Merauke, Indonesia. Kita lihat di peta, paling timur negara Islam di mana? Ya di Indonesia. Jadi Indonesia pun masuk dalam kelompok negara-negara Islam yang di timur. Gitu. Jadi mungkin makin terkait. Ada merah putih disebut tadi, ada negara dari timur. Nah, hingga ini sebetulnya kalau kita percaya pada hadis ini bahwa ini pun bisa membantah. Sekarang kan orang-orang kita termasuk Indonesia membanggakan Turki. Turki adalah pusat kebangkitan ke depan, gitu kan? Seolah-olah dengan adanya gelombang reformasi di Turki, Islam menjadi lebih kuat, sehingga seorang-orang kita pun banyak mengkiblat bahwa Turki nanti pemimpin dunia. Tapi kalau lihat di hadis, Turki itu bukan di timurnya Arab Saudi, Turki itu di atas, di utara. Jadi bisa kita kalau lihat berdasarkan hadis ini bisa kita keluarkan daripada prediksi negara yang Islam yang bakal memimpin ke depan. Yang ada itu adalah negeri di timur termasuk Indonesia. Kemudian satu lagi, saya terus terang ini kajian ini menarik ya. Jadi para ulama mengkait-kaitkan terus berbagai kemungkinan termasuk Ka'bah yang selalu kita tuju dalam sholat. Ka'bah itu berbentuk persegi, ya, berbentuk persegi. Mempunyai 4 sudut, ya. Sudut ada satu yang sudut namanya, sudut itu disebut rukun kalau bahasa Arab, rukun Iraki. Kenapa disebut rukun Iraki? Karena sudut itu menghadap ke negara Irak. Kemudian di sisi dinding sebelahnya lagi ada sudut Syami, karena mengarah kepada negara Suriah itu Sam dulunya. Kemudian ada lagi di sini sudut Yamani yang kita kadang-kadang bisa megang batunya di sana, itu mengarah ke negeri Yaman. Baru yang di ujung berikutnya sudut Hajar Aswad. Ada 4 sudut, masing-masing dinamai sesuai arah daripada negara yang dituju. Negara-negara yang disebut dalam sudut itu, para ulama mengkaji, itu ternyata negara yang pernah jaya di zaman Islam. Irak, siapa yang tidak mengenal Baghdad, Harun Ar-Rasyid, keemasan Islam. Itu sudut ditunjukkan oleh sudut negara Islam yang ditunjuk oleh salah satu sudut Ka'bah, Irak, Baghdad. Bagaimana Harun Ar-Rasyid memimpin dengan gemilang, ilmu pengetahuan berkembang dengan besar. Kemudian ada lagi yang di atasnya
sudut Syami, negara Syam. Itu negara perdagangan yang luar biasa zaman dahulu. Keemasan. Rasul pun berdagangnya ke negara Syam. Perjalanan kafilah dari Quraisy itu menuju Syam. Di sana ada transaksi internasional antara Eropa, Romawi, Bizantium dan sebagainya di Syam. Itu sangat masyhur, sangat gemilang lah masa Islam dulu. Kemudian ada Yaman. Sudut berikutnya Yamani, rukun Yamani. Yaman pun dulunya punya sejarah yang sangat bagus, kerajaan yang bagus, termasuk Yaman itu sumbernya ulama-ulama Islam. Yaman itu disebut 1000 wali, negara 1000 wali, karena banyak turunan Rasul di sana yang mengembangkan Islam dengan sangat-sangat baik. Nah, tapi sekarang apa kalau kita harapkan negara besar itu? Ketiga negara yang disebut tadi itu hancur. Irak sekarang hancur dengan peperangan antara bangsa sama bangsa Arab. Sesama bangsa Arab berperang hanya karena beda ideologi, beda kepentingan, hancur sampai sekarang. Suriah sampai sekarang pun hancur-hancuran. Mau sekolah takut, mau berdagang takut karena bom selalu meledak di pasar, di mana, di sekolah, di mana-mana. Sesama Arab, sesama bangsa Arab. Yaman sama. Yaman dibanggakan dulu dengan sumber para ulama, sekarang pun tersebar. Peperangan pun sama di sana antara berbagai kepentingan kelompok yang ada di sana. Jadi harapan Indonesia Islam kepada negara-negara Timur Tengah yang potensi itu para ulama udah meredup. Sehingga sekarang melihat ke sudut satu lagi, yaitu sudut Hajar Aswad. Mana negara yang dituju? Sudut Hajar Aswad. Kita sendiri kalau yang sudah ke Mekah ya, umroh atau berhaji, kita tawaf di Ka'bah. Kalau setiap sudah selesai tawaf, itu kan kita selalu duduk berdoa. Kita semua ingin berdoa itu di sudut Hajar Aswad. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu kan yang paling diijabah. Jadi semua berusaha mengumpul di sana. Pokoknya di daerah itu sampai ke belakang sana itu akan selalu penuh orang berdoa karena kita mempercayai bahwa itu tempat yang diijabah. Termasuk istana Raja Arab itu ada di itu. Yang di sebelah Ka'bah itu ada di arah daripada sudut Hajar Aswad. Tidak, Raja Arab tidak milih di sudut Irak, tidak di sudut Syam, tidak di sudut Yaman, tapi di sudut Hajar Aswad karena Raja Arab pun meyakini ya sesuai dengan sunnah Rasul bahwa antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itulah tempat yang ijabah. Nah, coba kemudian ini ditarik-tarik nih oleh para ulama ini, coba dikaji. Kalau dari rukun Syam ditarik secara diagonal ke rukun Hajar Aswad, ditarik lurus ke sana, ya memang kena ke Istana Raja dan terusnya ke Indonesia. Garis tarikan sudut Ka'bah itu menuju negara kita, Pak. Jadi kalau kita duduk ingin berdoa, insya Allah lah kalau dilihat dari pedoman bahwa antara Ka'bah dan pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu adalah yang diberkati, kita termasuk yang sangat diberkati. Kalau orang Indonesia diciptakan ya bahwa itu kita ada di tujuan itu gitu ya, di tujuan di arah Hajar Aswad. Sehingga ini menambah keyakinan para ulama bahwa Indonesia adalah negara masa depan untuk kebangkitan Islam. Dengan tadi itu. Kemudian sekarang kita boleh aja ini tadi cerita berdasarkan hadis dan perkiraan para ulama. Sekarang kita lihat Indonesia sendiri gimana kalau Indonesia sendiri kalau diberi kepercayaan seperti itu. Nah, kalau saya lihat-lihat ya, saya ngamati negara Islam itu adalah negara kondisi muslim terbesar di dunia. Mungkin ada 240 juta muslim ada di kita, melebihi jumlah muslim yang ada di Timur Tengah. Potensi yang sangat besar. Nggak sembarang Allah menciptakan Indonesia besar, saya pikir ya. Kenapa Allah menciptakan Indonesia dengan muslim terbesar dengan berbagai prosesnya sehingga terbesar? Mungkin Allah juga menyimpan sesuatu. Ya, jadi Indonesia negara muslim yang sangat dicegani kalau soal muslim Islam, Indonesia akan didengar karena potensi yang besar. Kedua, negara Indonesia negara yang aman. Alhamdulillah kita aman, kita bisa bersekolah, kita berdagang, bisa melakukan apa tanpa ketakutan. Kita bisa berkumpul, begini ke masjid, orang ke gereja, kemana bisa aman di Indonesia. Itu negara aman. Kita tidak mudah dipecah belah seperti di Arab. Kita ada 1.300 suku di sini, 700 lebih bahasa berbeda, tapi kita bisa bersatu. Toleransi kita tinggi, kita saling menghargai. Kita itu punya rasa
toleransi tinggi dan harmonis baik antara sesama kaum, sama suku, maupun harmonis terhadap budaya. Kita tidak pernah membentrokkan budaya Islam dengan Jawa, Islam dengan Sunda, Islam dengan Minangkabau, semua serasi. Jadi ini potensi yang ada di Indonesia, orangnya ramah tamah, menyenangi, menolong dan sebagainya. Jadi ini potensi daripada penduduknya yang sangat toleran, saling menghargai, kemudian harmonis dari dulu, dari zaman dahulunya, zaman Majapahit, Sriwijaya pun sama. Jadi kita punya akhlak yang bagus, orang Indonesia. Kemudian kita dianugerahi oleh Tuhan, itu Indonesia itu negara yang sangat kaya raya. Hasil buminya apapun ada di Indonesia, laut, gunung, lembah itu menghasilkan. Termasuk sekarang hasil tambang bumi yang sangat luar biasa. Sekarang mulai ada cadangan emas dan sebagainya yang luar biasa. Ini dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, berpotensi untuk kita lebih meningkatkan kewibawaan di mata dunia. Kemudian kalau kita lihat kondisi sekarang, Pak, pemahaman agama di dalam kehidupan ini luar biasa. Saya hidup di Bandung, saya lahir tahun 53, saya mengalami bagaimana di Bandung tahun 60, saya ingin belajar agama, sulit. Masjid mungkin satu kecamatan satu. Kemudian kalau ingin belajar agama, saya cari tetangga yang bisa agama, datang ke rumahnya, sebenarnya belajar. Itu dulu ya, 50 tahun kemudian kurang lebih sekarang, masjid di tiap RW, Pak. Di tiap RW sekarang itu ada masjid. Ada pengajian di tiap masjid untuk anak-anak, untuk dewasa. Sekarang pesantren-pesantren tersebar pesantren Islam. Sekolah yang berdasarkan Islam bersebaran dari mulai TK Islam, SD Islam, sekolah juta Islam, universitas Islam yang terkemuka sekarang ada. Ini sangat luar biasa, Pak. 50 tahun itu perkembangan Islam itu demikian, lebih besar. Penghafal Quran, sekolah Quran bersebaran di 10 pelosok, tidak hanya di kota besar. Ada pun. Jadi Islam itu lebih dikenal, lebih dijiwai oleh penduduk Indonesia dalam 50 tahun. Jadi saya teringat, saya punya cucu 7. 4 cucu saya yang di SD udah hafal juz 30 di luar kepala. Kakeknya kalah. Saya mungkin baru tak hafal 26 surat. Tapi cucu-cucu saya yang SD itu udah juz 30 hafal, dan ada yang juz 28 juga sedang digarap. Jadi luar biasa, Pak. Sekarang kalau kita tarik ke depan, 10 tahun, 20 tahun, bagaimana Islam ke depan dengan gairah yang sekarang demikian, mungkin akan lebih besar lagi. Mungkin para penghafal Qurannya udah sangat banyak. Orang yang mengerti Quran sama membaca. Orang yang mendasarkan Islam dalam kehidupannya akan lebih besar. Semua sekarang didasarkan oleh Islam. Sekolah Islam yang relatif mahal, SD sekarang laku keras, Pak. Jadi anta panik, diancam panik. Sekolah orang tua ingin menyekolahkan sekolah anaknya yang dengan dibekali pendidikan Islam yang bagus itu mahal, dan tapi kuotanya full terus. Nah, ini gairah keagamaannya besar. Inilah Indonesia sekarang. Dan bagaimana kalau kita tarik ke 30 tahun ke depan? Saya kira Islam akan menjadi betul-betul pedoman hidup bangsa kita. Jadi ini mungkin juga menjawab kenapa ke depan Islam ada prediksi dipilih, karena mungkin kondisi kita udah makin di Indonesia sendiri udah makin terhadap Islamnya makin sangat siap ya untuk menerima kepemimpinan kebangkitan. Nah, sekarang saya akan mengutip tokoh-tokoh besar Islam, ya, para pendapat tokoh besar Islam kaitan dengan kebangkitan Islam tersebut. Di sini saya akan pendapat daripada Grand Syekh Al-Azhar atau Guru Besar Azhar, Syekh Abdul Hayy Al-Farmawi. Beliau Guru Besar Azhar mengatakan bahwa kebangkitan Islam akan dimulai dari Indonesia. Jadi dengan catatan, tolong Muslim Indonesia untuk harus jaga persatuan dan kesatuan. Cintai negara Indonesia, ya, cintai negara Indonesia, tinggikan derajat negerimu ini, katanya. Karena beliau juga mungkin melihat hancurnya Irak, Suriah, Libya itu karena tidak adanya persatuan di antara penduduk bangsa tersebut. Tapi beliau yakin bahwa Indonesia akan menjadi pemimpin kebangkitan ke depan dengan catatan umat Islamnya menjaga persatuan. Kemudian ulama kedua, Muhammad bin Abdul Karim Al-Isya, Sekjen Liga Muslim Dunia tahun 1999, memuji kerukunan beragama umat Islam Indonesia
yang beliau menyarankan agar negara-negara Islam mencontoh Indonesia ini. Jadi Indonesia itu menjadi contoh di kalangan Islam bahwa inilah sebetulnya negara yang mendekati idealnya Islam itu ada di Indonesia. Kemudian tokoh non Islam yang memuji Indonesia adalah bekas Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton. Beliau mengatakan, jika ingin melihat Islam dan demokrasi, maka lihatlah Indonesia. Jadi, sekarang pun malah para peneliti Barat yang banyak yang sekarang sedang mengkaji Islam Indonesia. Islam Indonesia yang akan jadi contoh bagaimana Islam yang mungkin anggap mereka rahmatan lil alamin. Kemudian berikutnya pendapat Dr. Abu Bakar Al-Wahidah, ini ulama besar Palestina. Nah, ini ulama besar Palestina itu ketua, termasuk kepala para ulama di Palestina yang lama dipenjara oleh Israel karena keinginannya untuk merdeka. Sampai dalam penjara itu beliau mengkaji akhir zaman, hadis-hadis akhir zaman. Kemudian beliau itu saking Israel tidak menyenangi sampai matanya buta, disiksa. Beliau sekarang buta, tapi dia sudah menghasilkan suatu kajian yang mengatakan bahwa kebangkitan Islam itu ada dari Indonesia. Sehingga beliau menyakiti itu. Beliau walaupun kondisi buta, beberapa tahun lalu beliau datang ke Indonesia, ke Masjid Joko Karyan Joko Karyan yang di Jogja. Dalam diskusi di sana pun beliau mengatakan bahwa kalianlah yang bakal jadi pemantik kebangkitan Islam global, bangsa Indonesia. Nah, beliau ini masih hidup sekarang. Saking dia meyakini ini, maka beliau menyempatkan ke Indonesia, ingin bertemu orang-orang Indonesia. Saking meyakini kajiannya tersebut. Kemudian ada juga yang tokoh sangat terkenal, populer juga di Indonesia, banyak kajiannya kita baca, yaitu Al-Habib Umar Al-Hafiz dari Yaman. Beliau kalau dikatakan tingkatnya udah wali kalau di kalangan para ahli. Beliau mengatakan bahwa Indonesia adalah negeri yang paling dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu mereka yakin bahwa Indonesia adalah negeri yang besar. Kenapa dijaga? Karena banyak leluhur orang Indonesia adalah wali-wali besar. Leluhur kita itu banyak wali besar, mungkin dari Wali Songo atau turunan-turunan yang orang Indonesia leluhurnya di Yaman dan sebagainya. Beliau itu orang yang mumpuni ya, mengatakan bahwa Indonesia itu negeri paling jaya karena leluhur kita ini wali-wali besar yang soleh. Kemudian beliau pun mengatakan jumlah para wali di Indonesia sekarang mungkin sama dengan yang ada di Hadramaut di Yaman. Kita saja nggak melihat wali itu. Ternyata kita banyaknya luar biasa para wali itu, Pak. Sampai dengan kurang lebih seperti yang di Hadramaut yang disebut negeri 1000 wali. Hanya kita, ya tadi Pak Aris sering bilang wali itu kadang-kadang sederhana ya. Kita tidak nyangka kalau dalam kajian kita di sini diskusi, ternyata yang sederhana itu ternyata itu wali yang ilmunya sangat tinggi. Dan itu di kita tuh banyak. Setiap orang soleh, setiap wali itu akan berdampak ke lingkungannya kebaikan. Jadi kalau satu daerah ada walinya, insya Allah daerah itu aman gitu loh. Allah memberikan keberkahan. Apalagi kalau terjadi ribuan wali tersebar di Indonesia, ya itulah yang termasuk salah satu mengamankan kita dari berbagai goncangan PKI. Kita selamat. Orang mengatakan Indonesia pasti pecah. Tidak. Tahun 98 waktu krisis moneter terjadilah perpecahan. Kita selamat. Waktu terjadi perestroika, Yugoslavia hancur, luar biasa hancur. Orang memikirkan kita pun hancur. Ternyata kita selamat. Jadi betul yang dikatakan oleh Habib Umar bin Hafiz bahwa kita itu negeri yang dijaga Allah, disiapkan untuk ke depan. Itu perkiraannya. Malah waktu PKI tahun 55 sampai 65 berkuasa di Indonesia, para ulama itu tenang saja, Pak. Ulama-ulama yang tahu itu, Pak, nggak usah khawatir, PKI itu hanya sementara. Itu karena mereka tahu bahwa Indonesia itu bukan akan jadi PKI kayak komunis Soviet, kayak RRC, kayak Vietnam, kayak kita itu dicadangkan Allah untuk menjadi negeri memimpin ke depan. Ini mereka udah baca hadis-hadis dari dulu. Jadi kalau ada ribut di Indonesia, mereka tenang. Ini Indonesia itu aman, dijaga oleh Allah begitu. Itu yang Kemudian juga Indonesia, kata Habib Umar bin Hafiz, mempunyai keterikatan dengan kuat ke Rasulullah. Tadi mungkin banyak ribuan para wali di sini. Kemudian masyarakat Indonesia itu menyenangi Rasul. Kalau udah bercerita mengenai Rasul, nangis. Insya Allah. Kemudian
Ada juga istimewa ulama. Ulama ini dunia berkumpul di Syam suatu beberapa tahun lalu. Kemudian mereka bersepakat mendoakan agar Indonesia menjadi pemantik kebangkitan Islam global. Mereka berkumpul karena mereka mengetahui ayat-ayat ini. Mereka berdoa agar Indonesia dikabulkan menjadi pemantik pergerakan Islam. Karena mereka sudah menderita, Pak. Mereka bagaimana dijajahnya oleh Eropa, oleh Amerika. Sekarang negara Timur Tengah kacau. Mereka ingin ada segera berubah. Salah satu harapannya adalah ke Indonesia. Indonesia memimpin semua menjadi membalikan situasi dari yang tertekan menjadi bebas. Tadi termasuk di Palestina itu, Pak, kalau udah dengar Indonesia mereka nangis. Salam ke Indonesia, orang Palestina. Karena meyakini segeralah kalian datang ke Palestina, bebaskan kami. Dan alhamdulillah Indonesia sudah membuat rumah sakit besar di Gaza, membuat masjid besar di Gaza untuk orang-orang Palestina. Mereka melihat bukti itu selalu mengatakan segeralah Indonesia bebaskan kami. Nah, kemudian ada satu lagi kisah, ya ini penutup, kisah Sayyid Muhammad Al-Maliki. Beliau menceritakan kisah dari gurunya itu seorang katakan wali, aulia. Nah, gurunya dengan para aulia lainnya suatu saat berkunjung ke Madinah, ziarah ke makam Rasul, ziarah ke makam Rasulullah. Kemudian ya karena para aulia itu sudah dibuka hijabnya, bisa melihat, bisa berkomunikasi langsung dengan Rasulullah. Nah, waktu bertemu dengan Rasul, para aulia itu melihat di belakang Rasul itu ada kelompok manusia banyak, Pak. Nah, mereka dari berbagai macam bangsa ada di sana kelompok itu. Mereka akhirnya bertanya, ya Rasulullah, siapa gerangan kelompok orang-orang banyak yang ada di belakang Rasulullah itu yang terlihat? Nah, Rasul menjawab, mereka itu umat yang aku cintai, kata Rasulullah itu. Kemudian mereka melihat lagi, di antara kelompok itu ada kelompok yang dominan, yang agak besar, kelompok lebih banyak. Dari kelompok itu ada kelompok yang mendominasi lebih banyak. Ya Rasul, kalau itu siapa? Kelompok dari mana? Kok tidak kayak orang Nigeria, artinya kayak orang di Afrika hitam, tidak kayak orang Timur Tengah, tidak juga kayak orang Romawi, orang Eropa. Itu siapa Rasulullah? Rasul mengatakan, itulah orang Indonesia. Jadi di sana ke ulama tersebut Rasul mengatakan itu mereka orang Indonesia yang dicintai Rasul. Ada Pak tulisannya dan ada ini ulama ini pun tidak ada kaitannya dengan Indonesia, tapi dia mengungkapkan apa yang terjadi itu. Tidak ada kepentingan bagi dia sebenarnya Indonesia itu apa, tapi Rasul mengatakan itu orang Indonesia yang kelompok besar yang ada di orang-orang yang dicintai Rasul. Itulah mungkin orang-orang yang sering salawat, orang yang punya keterikatan kuat dengan Rasulullah. Terlihat daripada para aulia yang melihatnya langsung seperti itu. Nah, sesudah kelompok itu keluar, kelompok orang aulia itu keluar dari pertemuan dengan Rasul secara secara luar gaib lah. Maka mereka bertemu dengan orang Indonesia dan mereka mengatakan, hei orang Indonesia, aku mencintaimu. Maksudnya Rasul saja mencintai, masa mereka tidak mencintai? Langsung mereka berkata, aku mencintaimu orang Indonesia sebagaimana Rasul mencintai orang Indonesia. Jadi demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, informasi kaitan dengan yang saya sempat bertanya-tanya apakah benar apa yang diprediksi, apa yang ada di hadis, yang diperkirakan para ulama, Indonesia akan menjadi pemantik kebangkitan Islam global. Saya baca, saya bandingkan, ternyata harinya seperti demikian. Ya, semoga apa yang disampaikan bisa menambah pengetahuan, bisa bermanfaat dan meningkatkan kecintaan kita kepada agama kita, agama bangsa negara Indonesia yang kalau benar akan menjadi pelopor kebangkitan Islam. Semoga juga Allah menempatkan kita pada orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.